Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wabtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-5 daripada kitab Safinatun Najah ini. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan tentang alamatul qulub dan surutul istinja bil hajar atau lebih dikenal dengan nama istijmar dan juga istitobah. Nah, saya baru ingat namanya. Nama yang lain daripada istinja bil hajar itu ada dua, ya ima istitobah, ya ima istijmar. Sekarang kita akan masuk ke bab setelahnya, yaitu tentang wudu, tentang wudu, yaitu tentang di sini hanya disebutkan tentang rukun-rukun rukun-rukun wudu. Faslun furudul wudu sittatun, dibilang furudul wudu. Furud di sini maknanya apa? Furud di sini maknanya dia adalah rukun. Furud di sini dia maknanya adalah rukun, sama seperti furudus shalah juga maknanya apa? Juga maknanya rukun, juga maknanya furud, rukun. Jayyid jiddan. Dan sudah kita ketahui bahwasanya di dalam fikih Syafi'i yang namanya farad dan wajib itu maknanya sama, berbeda dengan makna indal Hanafiyah. Yang mana indal menurut Hanafiyah, farad itu adalah yang dalilnya itu qat'i, tapi wajib yang dalilnya dhonni. Dan di dalam fikih hukum taklifi itu ada 5. Ada berapa? Ada 5. Ya, yang pertama adalah wajib atau farad, ditinggalkan mendapat dosa, dilakukan mendapat pahala. Kemudian sunnah, mubah, makruh, dan haram. Adun hadza wadih, ya. Saya tidak perlu untuk jelaskan lebih detail lagi. Cuma ada satu titik yang kena saya ingatkan di sini, bahwasanya pahala itu tidak akan Anda dapatkan ketika Anda melakukan wajib atau melakukan sunnah atau meninggalkan makruh atau meninggalkan haram, kecuali Anda lakukan itu sawaun melakukan atau meninggalkan dengan makna Anda mengikuti perintah Allah. Hanya mengikuti perintah Allah, ya, bukan mengikuti perintah selain Allah, siapapun itu. Anda nak mengikuti perintah kawan, perintah bos, perintah atasan, itu walaupun contohnya bos Anda atau dokter menyuruh Anda puasalah Anda, akhirnya Anda puasa itu untuk menuruti perintah bos Anda atau menuruti perintah atasan Anda. Yang penting Anda menuruti perintah selain Allah. Ini kena di headline dan kena diberi tanda petik lah, orang Indonesia cakapnya, diberi tanda petik bahwasanya setiap perbuatan yang Anda lakukan tidak karena Allah atau Allah menjadi niat yang nomor 2, itu biasanya tidak mendapat pahala. Itu tidak mendapat pahala. Di sini Anda akan banyak tercerahkan. Wallahu a'lam. Yani mungkin kata-kata saya ini pada saat ini Anda akan memahami biasa aja, tapi kalau Anda camkan ini kata-kata saya, insya Allah kedepannya akan banyak sekali permasalahan itu yang settle. Bahwasanya yang namanya pahala dan dosa tidak mungkin Anda dapatkan, terutama pahala, ya, tidak mungkin Anda dapatkan pahala itu kecuali Anda melakukan hal-hal yang bisa mendapatkan, yang hal-hal itu bisa untuk mendapatkan pahala, kecuali hal itu Anda perbuat untuk mentaati perintah Allah. Tanpa itu, walaupun dohirnya itu dia itu berpahala, tapi pahala tidak akan dapat. Yani contoh yang paling mudah adalah jika Anda itu berpuasa karena anak sehat, puasa karena mengikuti perintah dokter, puasa karena diet. Dan ini di dalam semua aspek, ya, di dalam semua aspek. Kerja pun semacam itu. Apapun kerja Anda, kalau Anda bekerja berniatkan untuk ikut atasan atau menuruti perintah orang yang levelnya lebih tinggi daripada Anda
Anda akan dapat gaji, Anda akan dapat apapun itu, tapi pahala tidak akan dapat. Jadi ada unsur yang sangat penting di dalam pahala itu, yaitu al-iradah ataupun niat. Maknanya Anda buat wajib karena kewajiban itu adalah perintah Allah, bukan perintah dokter, bukan perintah atasan. Selama dia itu selain Allah, maka Anda tidak mendapatkan pahala. Jayyid jiddan. Di sini disebutkan apa itu sahih dan fasid. Ada lagi namanya selain ahkam taklifiyah yang 5 yang kita kenal wajib, sunnah ila akhirih, ada 2 hukum lain yang dinamakan itu adalah hukum wad'i. Apa itu hukum wad'i? Hukum wad'i itu yang tidak ada kena mengena dengan dosa ataupun pahala, dan tidak ada kena mengena dengan mukallaf atau tidak mukallaf. Maknanya hukum wad'i ini bisa kena untuk yang mukallaf, bisa kena untuk yang tidak mukallaf. Berbeda dengan 5 hukum taklifi ini, dia hanya untuk mukallaf sahaja. Tapi ada selain hukum taklifi ini namanya sahih wal fasid, 2 hukum ini bisa kena untuk mukallaf atau tidak untuk mukallaf. Saya tak akan jelaskan pasal ini di sini karena ini pembahasannya ada di usul fikih. Anda boleh tengok saya punya kelas di Jinnah TV yang free. Saya jelaskan di Waraqat apa itu fasid, apa itu sahih, apa itu fasid. Ada lagi yang lebih jelas, tapi ini berbayar. Silakan Anda tengok di saya punya kelas ikut daurah di dalam Khulasah atau di dalam Alumah. Saya jelaskan lebih detail lagi apa makna sahih dan fasid. Karena pembahasan ini saya kira wallahu a'lam lebih sesuai dengan usul fikih daripada fikih level yang pertama seperti ini. Al-awwal, jadi furudul wudu itu ada 6. Ada berapa? Ada 6. Indah Syafi'iyah memang rukun-rukun wudu itu hanya 6 saja. Dia tidak lebih atau tidak kurang daripada 6. Nah, daripada 6 itu, 4 ini diambil daripada Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran, "Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Kalau kalian nak salat, yang pertama adalah basuh mukamu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah tanganmu sampai sikumu. Wamsahu biruusikum. Dan usaplah kepalamu. Wa arjulakum wa arjulakum. Apa wa arjulakum ini? Maknanya basuhlah kedua kakimu. Di sini ada 4 hal yang confirm di dalam Al-Quran, yaitu apa? Membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala, dan membasuh kaki. 4 ini saya kira tidak ada khilaf antara madzhab arba'ah karena ini ada di dalam Al-Quran. Terus kok Syafi'iyah ada 2 lagi? Kan 4 kan, Syafi'iyah cakap 6. Lah 2 itu diambil daripada mana? 2 ini diambil daripada hadis. Yang pertama diambil daripada hadis adalah niyah, dan yang kedua yang diambil daripada hadis adalah tartib. Adalah apa tartib? Adapun niyah, Syafi'iyah ambil daripada hadis innamal a'malu bin niyat, bahwasanya yang namanya amal perbuatan itu terpulang kepada niatnya. Karena kita bisa membasuh muka tapi tidak berniat untuk wudu seperti kita banyak buat ya nih, mungkin nak facial atau nak apa, ada membasuh muka di situ, akan tetapi tidak dianggap itu wudu karena membasuh muka di wudu itu hukumnya wajib. Maknanya kalau Anda tinggalkan, Anda mendapat dosa, dan dosa wudu Anda tidak sah. Kalau Anda lakukan, Anda mendapat pahala, tapi membasuh muka selain wudu Anda tidak mendapat dosa, tidak mendapat pahala. Selama perbuatan-perbuatan wudu itu bisa ada di selain wudu, maka diperlukan niat untuk membezakan mana wudu dan mana bukan dan mana bukan wudu, seperti nanti akan saya jelaskan di dalam filsafat daripada niat itu sendiri. Dan yang kedua daripada niat, daripada rukun wudu yang tidak ada di dalam Al-Quran adalah tartib. Tartib tidak ada di dalam Al-Quran, jadi perdebatan yang panjang sekali. Begitu pula niat ya, begitu pula niat, perdebatan yang panjang sekali antara Syafi'iyah wal Hanafiyah. Ketika saya itu ambil master di Jordan, saya tulis tesis pasal Qiyasus Syabah. Lah di Qiyasus Syabah itu rata-rata permisalan itu adalah khilafnya Syafi'i antara Hanafi di dalam niat ini. Dan memang tidak ada dalil yang sharih menurut saya wallahu alam untuk mewajibkan niat di dalam wudu. Akan tetapi Syafi'iyah melihat daripada beberapa ibadah yang mirip-mirip dengan wudu,
yang mirip-mirip dengan wudu, dan dari situ Syafi'iyah itu mengatakan bahwasanya di dalam perkara yang mirip wudu saja niat itu wajib, apalagi juga di wudu, dan wudu dengan ibadah yang lain itu sama-sama saja. Contohnya di dalam tayamum, Hanafiyah cakap di dalam tayamum itu wajib niat, dan tayamum dan wudu itu sama-sama toharohnya. Kenapa kok berbeza sebenarnya ya? Jadi ada semacam persamaan antara wudu dan tayamum dengan sama-sama toharohnya, tapi menunjukkan tapi ada perbedaan di keduanya menurut Hanafiyah, dan itu tidak realistis ya. Ini adalah dalil-dalil daripada Syafi'iyah ketika berdebat dengan Hanafiyah di dalam kewajiban kewajiban niat di dalam wudu ya. Ini ketika kewajiban niat di dalam wudu. Dan ibaratnya Syafi'i itu rosikoh jibdan di dalam masalah itu. Beliau cakap toharotan anna taftarikon, wudu dan tayamum itu dua-duanya sama-sama toharoh, bagaimana bisa berubah. Dan ini adalah cara-cara bagaimana Syafi'iyah itu mengisbatkan niat di dalam wudu untuk mendebat Hanafiyah menggunakan kiasus Syafi'i. Ketika baca mabahis ini di dalam Syifa'ul Ghalil karangannya Imam Ghazali, dia mempunyai kitab di dalam masalah kiasus Syafi'i ini yang sangat best sekali, namanya Syifa'ul Ghalil. Saya menangis, yakni kif kanal ulama, yakni mereka sampai dalam derajat ini yang saya pun kalau tak baca saya tak akan tahu bahwasanya kita boleh untuk isbat di dalam masalah niat, membuktikan masalah niat daripada perspektif ini selain daripada hadis ya. Begitu pula tartib Hanafiyah tak cakap bahwasanya tartib itu wajib. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an itu dengan waw. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, semuanya menggunakan waw. Dan waw seperti Anda ketahui di dalam di dalam nahwu maknanya adalah mutlaqul jama' wala yadullu ala tartib. Terus Anda tahu dari mana bahwasanya wajib di dalam wudu itu tartib? Syafi'iyah mempunyai dalil yang lain. Mereka mengatakan bahwasanya ketika sahabat itu tanya pasal manasik haji, ketika nak sa'i daripada Sofa ke Marwah, para sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kita nak mulai dari mana? Kita nak mulai daripada Sofa atau nak mulai daripada Marwah? Sama aja katanya, innas Sofa wal Marwata, yakni Allah di sini menggunakan waw juga. Allah di sini menggunakan waw, dan waw itu untuk mutlaqul jama'. Maknanya Anda boleh mula daripada Sofa dan Anda boleh mula daripada Marwah. Yang benar yang mana wahai Rasulullah? Rasulullah cakap ibda'u bima pada Allah. Mula dari apa yang Allah mula. Maknanya kalau Anda nak berbuat sesuatu, mula daripada Allah, apa yang Allah mula. Allah mula daripada Sofa, ya Anda kena sa'i daripada Sofa ke Marwah, jangan Marwah ke Sofa. Nanti yang Marwah ke Sofa tidak akan dihitung sah menurut para fuqaha. Inilah kenapa Syafi'iyah mengatakan rukun wudu itu 6, bukan 4. Jadi yang mana Hanafiyah menurut usul mereka dari menurut epistemologi mereka di dalam usul fikih yang sedikit berbeda dengan Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwasanya rukun wudu itu 4 saja, bukan bukan 6. Kenapa seperti itu ya? Karena perbedaan usul menurut saya di dalam usul fikih mereka ada sedikit beberapa usul yang berbeda daripada Syafi'iyah, dan di antara impact perbedaan itu ada di dalam di dalam masalah arkanul wudu. Jangan Anda mengira bahwasanya di antara perbedaan Syafi'iyah dan Hanafiyah itu rukun wudunya 4, Syafi'iyah rukun wudunya 6. Iya memang seperti itu, kan tetapi bukan itu perbedaan fikih itu. Ini hanya menurut saya hanya masail yang juz'iyah saja, masalah kecil perbedaan Syafi'iyah dan Hanafiyah, bukan hanya di dalam masalah ini. Ini hanya impact ya, ini hanya efek ya, ini hanya implikasi daripada perbedaan yang lebih besar daripada level madhab, yaitu ada beberapa qawaid usuliyah. Kalau Anda belajar usul ala tariqatul mutakallimin dan usul ala tariqatul fuqaha, di sini akan tampak ada satu usul yang Syafi'iyah ame dan Hanafiyah tak ame. Itulah yang membuat perbedaan di dalam masalah juz'iyah ini. Wallahu a'lam. Di sini Sayyid Abdullah bin Salim bin Semir mengatakan bahwasanya
Furudul wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah apa? An-niyah. Yang pertama adalah niat. Yang mana niat ini dia sedikit-sedikit panjang. Saya tak apa-apa. Betul saya jelaskan sedikit-sedikit panjang ini karena menurut saya niat itu adalah inti daripada banyak sekali ibadah ya. Dan saya mempunyai kelas, Anda boleh tengok di Jinan TV. Saya mempunyai kelas tentang kitabun niyat dan ini kitabun niyat ini memang sangat penting sekali di dalam maudhu niyah ini dan terbina di dalam filsafat, di dalam filsafat niat daripada asasnya. Oke, jadi macam mana itu Habib? Niat secara bahasa dia adalah qasad. Nawaitu ay qasadtu. Di dalam syariat yang namanya niat adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Yang namanya niat adalah Anda bermaksud sesuatu dan maksud itu harus bersamaan dengan perbuatan itu, yakni Anda nak melakukan dan Anda berniat dan Anda bermaksud untuk melakukan perbuatan itu. Antara niat Anda dan perbuatan itu maksudnya harus berbarengan. Tidak boleh niat Anda itu dahulu daripada perbuatan. Kalau niat itu lebih dahulu daripada perbuatan, ini namanya bukan niat, akan tetapi namanya azm. Kalau maksudnya lebih awal daripada bermaksud dulu baru berbuat, itu namanya azm. Anda bermaksud bersamaan dengan perbuatan, itu namanya apa? Itu namanya niat. Pembahasan niat ini, para fuqaha mengatakan ada sekitar 6 pembahasan di dalam niat. Ini sangat penting sekali. Agar kita tidak salah paham pasal niat, karena banyak orang itu wallahu a'lam ada waswasah di dalam niat, ada tidak tahu bagaimana cara dia berniat, macam-macam ya. Dan tengok bagaimana nanti akan saya jelaskan the power of niat ya. Power of niat, bagaimana kekuatan niat di dalam memanipulasi sebuah pahala ya. Dan banyak orang ini tak paham pasal ini ya. Dan ini mansus di dalam filsafat niat hal ini ada. Apa itu? Kita baca satu persatu. Pembahasan niat ada 6. Yang pertama adalah hakikatun, hukmun, mahallun, wa zaman, kaifiyatun, syartun, wa maksud. Maaf, ada 7. Lebih daripada 6, 7. Pertama adalah hakikatun. Hakikatun, hukmun, mahallun, wa zaman, kaifiyatun, syartun, wa maksudun, hasan. Itu adalah baitnya. Yang pertama adalah hakikah. Apa sih hakikat atau definisi daripada niat itu? Dibilang definisi daripada niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Anda bermaksud sesuatu dan harus maksud Anda itu berbarengan dengan perbuatan itu. Tidak boleh setelah, tidak boleh sebelum. Tidak boleh apa? Setelah, tidak boleh sebelum. Jayyid jiddan. Terus apa hukum Anda berniat? Niat itu hukumnya apa sih? Dibilang niat itu hukumnya wajib di dalam mayoritas perbuatan. Jadi fi ghalibil ibadah Anda wajib untuk berniat. Maknanya adakah Habib niat-niat yang tidak wajib? Ada. Contohnya apa? Niat memandikan mayit. Memandikan mayit hukumnya fardhu kifayah, tapi niatnya sunnah. Maknanya kalau yang memandikan itu orang kafir tiada masalah. Kenapa? Karena tidak wajib untuk berniat. Loh, memangnya orang kafir tidak bisa berniat ke Habib Sayati? Di antara syaratnya berniat itu harus muslim yang berniat. Kenapa? Sayati bayanuhu pada qoli. Jadi hukumnya berniat itu biasanya dia itu adalah apa namanya? Biasanya dia itu adalah wajib. Ada beberapa ibadah, di antara ibadah yang tidak wajib niat adalah memandikan mayit. Mewudukan mayit niatnya wajib. Jadi memandikan mayit hukumnya wajib. Niatnya sunnah. Mewudukan mayit sunnah. Niatnya wajib. Riba. Memang fitnah seperti itu ya. Wa mahalluha al-qalb. Dan tempat daripada niat adalah qalb. Akan tetapi disunnahkan Anda melafadzkan niat agar mulut atau lidah itu membantu hati. Sebagian Wahabi attack Syafi'i daripada attack kita ya, nih daripada perspektif ini. Dibilang talafut biniyah itu bid'ah. Subhanallah, saya tuh stylenya Wahabi itu saya tuh kurang suka, bukan segala saya.
tidak suka ya nih, karena mereka selalu menggila menurut saya, menyerang kita itu di dalam masalah furu'iyah dengan membabi buta, dengan membabi buta, untuk menutupi kebobrokan akidah mereka ya nih. Tidak, saya tengok jarang sekali mereka itu menjelaskan tentang akidah mereka, dan yang ada pada mereka itu hanya mereka itu mengkritik akidah orang lain, tapi mereka jarang sekali menjelaskan akidah mereka secara detail. Kenapa? Untuk menutupi kebobrokan akidah mereka. Di dalam Minhajun Nawawi disebutkan bahwasanya wat talaffuz bin niyati sunnah. Jadi yang mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i tidak mengatakan talaffuz bin niyat itu sunnah, dia akan menemui sebuah tembok yang besar bahwasanya Muhaqqiqul Madzhab Imam Nawawi di dalam kitabnya yang paling mu'tamad, yaitu Minhajut Thalibin, di antaranya kitab yang di antara kitab beliau yang paling mu'tamad, Minhajut Thalibin, mengatakan bahwasanya talaffuz bin niyah itu apa namanya? Talaffuz bin niyah itu sunnah. Bagaimana Anda boleh mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan bid'ah? Imam Syafi'i mengatakan bid'ah, la yumkinu an yakuna hadzal amr makhfiyan alal Imam An-Nawawi. Yani Imam Nawawi cakap sunnah, Imam Syafi'i cakap bid'ah, mustahil. Yani maknanya Anda perlu review balik perkataan Anda ya. Apakah memang itu benar-benar bid'ah menurut Imam Syafi'i, padahal Muhaqqiqul Madzhab mengatakan itu adalah sunnah. Jayyid jiddan. Zamanuha, bila niat itu diwajibkan, dibilang awalul ibadah illa shaum. Dibilang niat itu wajib di awal-awal ibadah. Contohnya kalau Anda sholat, awal ibadah, awalnya sholat itu bila takbiratul ihram, maknanya Anda wajib berniat ketika Anda itu takbiratul ihram. Maknanya setiap ibadah waktunya berniat adalah ketika awal-awal beribadah. Cukup, itu adalah niat yang wajib. Setelah itu Anda lupa, tidak ada masalah, kecuali puasa. Adapun puasa, Anda tidak wajib untuk membarengkan atau menyamakan niat dengan awal puasa. Kenapa? Karena awal puasa itu adalah terbitnya fajar, dan terbitnya fajar yakni Anda nak tunggu terbitnya fajar kemudian Anda niat. Susah itu sangat susah sekali. Karena itu syari', yakni Allah dan Rasulnya mengatakan di dalam puasa tak yah Anda membarengkan niat dengan puasa. Anda diperbolehkan niat sebelum puasa. Karena itu mulai daripada terbenamnya matahari Anda sudah diperbolehkan untuk mulai terbenamnya matahari Anda sudah diperbolehkan untuk niat puasa untuk esok hari. Tidak ada masalah. Maknanya hari ini tenggelamnya matahari, Anda sudah boleh niat untuk puasa yang hari esoknya. Maknanya sebelum puasa Anda diperbolehkan untuk berniat. Padahal ketika Anda itu bermaksud melakukan sebuah ibadah sebelum ibadah itu berlaku, itu bukan niat, itu adalah azm. Karena itu para ulama mengatakan di dalam niat itu bukan di dalam puasa itu bukan niat, akan tetapi itu adalah azm yang yaqumu maqaman niyah. Itu adalah azm yang diletakkan di dalam niat. Kenapa? Karena yang namanya niat harus berbarengan, dan berbarengan dengan niat, berbarengan niat dengan awal puasa bahwa tulu'ul fajr susah. Bahkan Imam Syafi'iyah mengatakan kalau Anda membarengkannya, menyamakannya, puasa Anda malah tidak sah. Karena itu para Syafi'iyah mengatakan bahwasanya wajibnya bukan bersamaan dengan puasa, akan tetapi sebelum puasa takhfifan lil ibad. Wallahu a'lam. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun. Dibilang kaifiyah itu caranya untuk berniat. Bagaimana caranya untuk berniat? Caranya untuk berniat itu berbeza-beza terpulang ibadahnya. Nanti akan ada bagaimana cara berniat di dalam sholat, akan nanti ada cara berniat di dalam puasa. Tapi cara berniat di dalam wudu Anda mempunyai beberapa pilihan. Anda bisa untuk nawaitu raf'al hadath, bisa. Nawaitu fardul wudu, bisa. Bahkan Anda bisa nawaitul wudu sahaja, ta'yah fardul wudu. Nawaitul wudu saja sahihun alal ashah, jayyid jiddan. Kecuali kalau Anda itu daimul hadath.
Apa itu daimul hadas? Daimul hadas itu kalau hadas Anda itu tidak berhenti-berhenti. Contohnya kalau laki-laki itu air kencingnya itu menetes, dibilang salisil baul. Wa na'udzubillah, Allahumma salimna minhu. Allahumma salimna minhu. Salisil baul. Bagaimana salisil baul itu? Jadi untuk laki-laki ya, perempuan juga bisa. Kalau laki-laki itu zakarnya itu menetes air kencing terus, tes. Ya Allah. Wa na'udzubillah. Allahumma salimna minhu, yani Allah yu'afina minhu. Lah ketika Anda itu salisil baul, maka hadas itu tidak bisa terangkat. Kenapa? Anda terus dalam keadaan berhadas. Karena itu ketika Anda terus dalam keadaan berhadas, maka niat wudhu Anda tidak boleh nawaitu raf'al hadas atau nawaitul wudhu, tidak bisa. Kenapa? Karena wudhu, fardol wudhu, raf'al hadas itu mempunyai efek mengangkat hadas. Sedangkan hadas Anda tidak bisa terangkat karena air kencing itu menetes terus. Setiap menetes ada hadas kecil ada. Kemudian dalam tengah-tengah wudhu menetes lagi, hadas kecil lagi. Ketika keadaannya seperti itu, maka niat wudhu Anda berubah menjadi nawaitul wudhu listibahatis sholah. Harus ada kata-kata istibahatus sholah. Makna istibahatus sholah, aku ini berwudhu bukan untuk mengangkat hadas ya Allah, tapi aku untuk memperbolehkan aku sholat dengan hadas. Seperti tayamum, persis. Seperti apa namanya? Seperti tayamum, persis. Itu adalah bagaimana cara untuk berniat di dalam wudhu. Jadi Anda mempunyai beberapa cara ya. Nawaitul wudhu, nawaitu fardul wudhu, nawaitu toharoh li sholat juga boleh. Nawaitu raf'al hadas, semuanya boleh. Kecuali ketika daimul hadas Anda kena menambahkan dengan istibahatu fardhu sholat. Maknanya wudhu ini untuk memperbolehkan sholat dengan hadas, bukan wudhu untuk mengangkat hadas. Karena yang namanya daimul hadas, yang hadasnya itu continue terus, maknanya dia tidak pernah lepas daripada apa? Daripada hadas. Wallahu a'lam. Hakikatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun. Syartun niyah, syartun niyah. Di sini ada 5 syartun niyah. Bahkan ada 6 di sini. Syurutuha sitatun. Syurutuha sitatun, yang pertama adalah Islamun nawi. Yang namanya berniat, orang yang berniat itu kena Islam. Dia tidak bisa, yakni secara teori, secara akal tidak mungkin orang itu berniat dan dia itu tidak muslim. Jadi contohnya apa? Berniat untuk sholat. Apa makna sholat? Makna sholat adalah Anda itu menyembah Allah. Ketika saya berniat untuk sholat duhur, apa makna? Kan usolli fardhu duhri kan. Ketika Anda mengatakan usolli fardhu duhri, secara otomatis Anda itu meyakini bahwasanya zuhur ini adalah perintah Allah dan duhur ini adalah ibadah. Dan Anda meyakini bahwasanya sholat duhur ini, jika Anda tidak sholat, Anda mendapat dosa. Maknanya ketika Anda sholat duhur ini, secara otomatis Anda itu meyakini Allah itu ada dan menyuruh Anda untuk sholat duhur. Tanpa adanya itu, tidak ada makna Anda itu berniat. Dan tidak akan mungkin orang meyakini Allah itu ada dan menyuruh sholat duhur kecuali dia itu muslim. Jadi kalau ada orang tidak muslim mengatakan nawa usolli fardhu dhuhri, kalamnya la makna lahu. Kenapa? Karena dari awal anta ayyuhal kafir, Anda tidak meyakini Allah itu ada dan Anda tidak beriman kepada Allah. Kenapa Anda berniat? Ada semacam, wallahu a'lam, menurut saya ada semacam tanakut antara seseorang itu bukan muslim dan seseorang itu berniat. Karena lawazim daripada niat itu Anda meyakini Allah itu ada dan Anda meyakini ada yang namanya pahala. Sedangkan orang kafir tidak meyakini semua itu. Kenapa Anda berniat? Tapi dia mengatakan niat, Habib. Itu bukan niat yang hakiki, itu hanya niat zahir, ini apa namanya? Niat suri, maknanya zahirnya aja niat, tapi hakikatnya dia bukan niat. Apa zahirnya niat? Maknanya lafadznya lafadz niat, tapi hakikatnya dia tidak berniat. Karena ketika Anda berniat, secara otomatis Anda itu meyakini bahwasanya ini adalah perintah Allah dan aku melakukan perintah Allah. Dari awal orang kafir tidak meyakini Allah itu ada. Macam mana dia nak berniat walaupun dia berlafadz dia itu niat. Ada, karena tolak ukur itu bukan dengan lafadz tapi dengan apa namanya, dengan makna di dalam masalah ini.
Islamun nawi, dia harus muslim. Wa tamyiz, yang berniat itu kena mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu definisinya banyak ya, definisinya banyak. Ada yang mengatakan mumayyiz itu seseorang yang sudah yufarrik bainat tamroh wal jamroh. Kalau ada budak kecil sudah membedakan antara api dan kurma, maknanya mana yang sedap, oh dia pilih kurma, maknanya dia sudah mumayyiz. Tapi definisi yang paling kuat yang namanya mumayyiz adalah man yakul wahdahu wa yashrab wahdahu wa yastanji wahdahu. Dibilang mumayyiz itu yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, dan istinja sendiri. Itu definisi yang paling definisi yang paling muhtamad. Sebagian ulama mendefinisikan mumayyiz itu adalah man yafhamul khitab wa yaruddal jawab, yang faham omongannya orang dan dia bisa jawab jika ditanya. Saya itu kalau ada orang tak pandai atau saya jelaskan terus dia tak paham, sering saya ejek ya, wallah anta ini sudah besar tapi macam tak mumayyiz. Kenapa? La yafhamul khitab wala yaruddal jawab. Itu adalah apa? Mumayyiz. Kadangkala budak kecil, jadi Anda mempunyai baby umur 1 tahun, dikatakan baby ini muslim tahu, walaupun dia tidak mengatakan syahadat alla ilaha illallah. Kenapa? Islamnya itu ikut ayahnya, maknanya anaknya orang muslim, anaknya orang muslim juga muslim. Tapi ketika dia berniat, niatnya itu tidak sah. Kenapa? Karena dia masih belum mumayyiz. Yang mumayyiz harus sudah bisa makan, minum, dan istinja sendiri. Syarat yang pertama adalah untuk sahnya niat, yang pertama adalah yang berniat itu kena muslim. Dan yang kedua kena mumayyiz. Wa ilmun bil manwi, dia harus tahu yang dia niatkan ini apa. Ya maknanya kalau dia itu niat sholat, dia harus tahu sholat itu apa. Aku niat sholat. Oke, sholat itu apa? Macam sedap, serono tuh, rasanya manis. Maknanya Anda tidak tahu apa itu sholat. Saya berniat wudu. Apa itu wudu? Wudu itu macam kawannya satai lah. Maknanya Anda tidak tahu apa itu wudu. Untuk Anda itu sah untuk berniat, Anda kena mengetahui apa yang Anda niatkan. Karena itu ketika orang itu berhaji, penting untuk Anda itu ikut latihan manasik haji. Kenapa? Agar Anda mengetahui haji secara global itu apa. Kalau Anda tidak mengetahui haji secara global itu apa, maka Anda tidak akan sah haji Anda. Wa ada mutakliki qatiha bi syai'in, dibilang di dalam niat Anda tidak boleh untuk menggantungkan ibadah niat itu dengan perkara yang lain. Contohnya Anda mengatakan, saya berniat duhur dan saya akan membatalkan jika Z datang. Itu tidak diperbolehkan. Anda tidak boleh berniat dengan menggantungkan batalnya niat itu dengan perkara yang lain. Kenapa? Karena di dalam niat itu harus ada yang namanya jazm. Begitu pula ketika Anda berniat, Anda tidak boleh untuk taraddud fi qat'iha. Maknanya Anda tidak boleh ragu-ragu. Sudah sholat usolli fardhu dhuhri Allahu akbar. Batalkan tak ya? Dalam hati Anda beragu-ragu seperti itu. Kalau Anda beragu-ragu seperti itu, takyah dibatalkan pun sudah apa namanya? Sudah batal. Ini adalah 5 syarat daripada niat. Padahal di sini cuma ada 5. Di mana namanya awalnya dikatakan syurutuha sittah. Tapi beliau hanya menyebutkan 5 karena itu ada taklik. Al-Islam wa tamyiz wal ilmu bil malmi wal jazm wa adamul ityan bima yunafiha wa an yakuna aslan lil ibadah. Wa adamul ityan bima yunafiha ini maknanya Anda tidak berbuat sesuatu yang menafikan niat, yang menafikan niat. Contohnya Anda berniat wudu. Ketika Anda berniat wudu, Anda memegang kemaluan Anda. Dibilang menafikan niat di sini menafikan wudu Anda memegang kemaluan, menunjukkan bahwasanya Anda itu tak serius di dalam wudu. Atau ketika Anda berniat murtad, hal-hal semacam itu juga dikatakan yunafi niat.
Hakikatun. Apa? Hakikatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun. Maksud, yakni maksud ini adalah asal falsafah bina'un niyah. Maknanya niat itu untuk apa sih? Hakikat, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan untuk kita itu niat. So hakikat daripada niat itu, maknanya niat itu ada, hikmah daripada niat itu karena dua hal. Satunya adalah tamyizul adah anil ibadah, maknanya untuk membezakan mana adat istiadat dan mana ibadah. Tamyizul adah anil ibadah wa tamyiz maratibul ibadah. Yang kedua adalah membezakan antara level-level ibadah. Oke, satu persatu. Yang pertama adalah tamyizul adah anil ibadah, membezakan mana ibadah dan mana yang bukan ibadah. Adah itu adalah perbuatan Anda sehari-hari, rutinitas Anda. Kadangkala rutinitas Anda itu modelnya, bentuknya sama seperti ibadah. Contohnya apa, Habib? Mandi itu kadangkala dia itu rutinitas, kadangkala dia itu mandi wajib, mandi janabah. Mandinya sama, juga sama-sama pakai sabun, juga sama-sama pakai shampoo, juga sama-sama pakai air. Tidak ada yang cakap, oh kalau mandi junub pakai sirap, kalau mandi biasa pakai air. Tak ada semacam itu. Sama, Anda mandi janabah ya pakai air, Anda mandi biasa ya pakai air. Apa yang membezakan antara mandi janabah Anda dan mandi biasa, dan mandi rutinitas Anda, mandi banyak peluh Anda? Yang membezakan adalah niat. Ketika Anda meniatkan mandi ini meniatkan mandi ini untuk ibadah, maka mandi itu akan menjadi ibadah, tidak menjadi adat. Dan yang kedua adalah tamyiz maratibil ibadah. Tamyiz maratibil ibadah, membezakan antara level-level ibadah. Jadi level ibadah itu banyak ya. Ada wajib, ada sunnah. Sunnah pun ada berbeza-beza levelnya. Kita mengetahui bahwasanya levelnya wajib lebih tinggi daripada levelnya sunnah. Wajib lebih tinggi daripada apa? Daripada sunnah. Akan tetapi, contohnya ya, sholat subuh 2 rakaat, sholat duha juga 2 rakaat. Ketika orang tertidur, contohnya sholat subuh, bangun-bangun pukul 10, sudah masuk waktu duha, kemudian dia sholat 2 rakaat. Sama antara sholat subuh dan sholat duha, sama-sama 2 rakaat. Ketika itu dia mengqadha sholat subuh di duha. Saya cakap sholatnya subuh di waktu subuh di waktu duha. Ketika dia mengqadha subuh di waktu duha, mirip dengan sholat duha, karena ya sama-sama 2 rakaat, sama-sama pakai Al-Fatihah, semua rukun sholat ada di dalam itu, dan sama-sama 2 rakaat. Apa yang membezakan ini adalah qadha subuh dan bukan sholat duha, niatnya. Beza ketika Anda berniat subuh, maknanya pahalanya adalah pahala wajib. Ketika Anda berniat duha, pahalanya adalah pahala sunnah. Karena sama-sama sholatnya, sama-sama 2 rakaat dan rukunnya sama, yang membezakan antara keduanya itu adalah niat. Inilah faedah daripada niat. Yang pertama, untuk membedakan mana ibadah dan mana rutinitas. Dan yang kedua, untuk membezakan level-level ibadah. Ada satu faedah lagi, mungkin ini adalah turunan daripada faedah yang pertama, yaitu tamyizul adah anil ibadah, yaitu yang dibuat oleh Al-Habib Sa'ad Alitrus, Habib Muhammad bin Alawi Alitrus, bahwasanya yang namanya niat itu mempunyai satu faedah lagi, yaitu takfiru thawabil ibadah, atau tahwilul adah ilal ibadah. Kan yang pertama kan membezakan mana adah, mana rutin, dan mana ibadah. Dari faedah yang pertama, Anda bisa paham bahwasanya niat pun bisa berguna untuk, selain dia itu membezakan mana rutinitas dan mana ibadah, faedahnya niat juga bisa untuk merubah rutinitas menjadi ibadah. Macam mana itu, Habib? Makan adalah rutinitas. Makan bukan ibadah, terus. Allah tidak menyuruh Anda makan dengan beribadah, tidak. Makan adalah kebutuhan Anda. Makan adalah keperluan Anda. Maknanya makan itu
hakikatnya adalah perkara yang mubah. Akan tetapi Anda bisa untuk menjadikan makan yang mana makan itu adalah rutinitas Anda menjadi ibadah. Bagaimana caranya merubah itu? Dengan cara niat. Dengan cara apa namanya? Dengan cara niat. Maknanya ketika Anda makan, Anda berniat makan ini untuk menjaga ciptaan Allah atau untuk memperkuat diri untuk beribadah. Karena itu Sahih Zubat mengatakan, lakin idana wa bi aklihil kuwa li taatillahi lahu maqad nawa. So, kalau dia itu berniat makan untuk kuat beribadah, maka dia sudah mendapat apa yang dia niatkan. Maknanya di antara faedah niat itu adalah merubah rutinitas menjadi ibadah. Dan ini bisa Anda pahami daripada falsafat niat yang pertama, yaitu tamyizul ada anil ibadah. Begitu pula Habib Sa'ad lebih menyelam, lebih ke dalam lagi secara ilmu tasawuf, lebih menyelam ke dalam lagi. Beliau mengatakan bahwasanya di antara faedah niat wa sahih taktsiru sawabil ibadah. Taktsir sawabil ibadah. Memperbanyak pahala sebuah ibadah. Karena subhanallah, ya, ini adalah fadlullah wa rahmatihi. Fadlullah wa rahmatuhu lil ibad, bahwasanya tolak ukur sebuah pahala bukan daripada perbuatannya di dalam Islam, akan tetapi di dalam niatnya. Maknanya satu ibadah Anda berniat banyak, maka pahalanya adalah niatnya, bukan ibadahnya. Satu perbuatan 20 niat. Allah akan ambil 20 pahala ini. Ini adalah rahmatnya Allah, ya. Ini fadlnya Allah. Allah boleh saja buat semacam itu. Allah tak ambil ibadahnya, tapi ambil niatnya. Dan di dalam Kitabun Niyat, beliau mengarang Kitabun Niyat, saya ada videonya di dalam Jinan TV, Anda boleh tengok. Di situ Habib Sa'ad mengatakan setiap perbuatan Anda itu bisa untuk menampung banyak sekali niat. Bahkan beberapa ulama mengatakan bahwasanya pergi ke majelis taklim saja mempunyai 70 niat. Karena itu satu kali pergi ke majelis taklim pahalanya 70 kali. Para ulama dulu seperti itu. Karena itu saya itu kalau ada orang-orang itu cakap saya nak mendapat pahala melebihi para ulama terdahulu, saya pun tertawa, ya Allah, susah kita nak melebihi para ulama. Kenapa? Karena mereka pandai. Dan itulah makna yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman dan berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah. Kenapa? Karena mereka tahu bagaimana untuk berbuat sedikit dan mendapat pahala banyak. Kita tidak tahu pasal itu. Kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita itu bodoh. Kita itu bodoh. Banyak dari kita itu mengesampingkan belajar ilmu agama, dan ini yang membuat saya paling marah, ya. Banyak orang itu mengira masuk surga itu mudah. Itu yang saya itu pening sampai sekarang itu. Macam masuk surga itu macam mudah. Masuk surga itu tak mudah loh. Masuk surga itu tak mudah. Orang-orang itu beribadah, para ulama-ulama terdahulu itu beribadah dari kecil sampai mati. Nak mati pun masih takut. Saya masuk surga apa tak ya? Susah. Masuk surga itu susah. Karena itu mereka berlomba-lomba untuk menemukan cara bagaimana untuk bisa untuk menjamin mereka masuk surga dengan cara mendapat pahala sebanyak-banyaknya di dunia dengan umur mereka yang sedikit. Umur kita beribadah paling cuma 60-70 tahun. Kalau kita mulai balik umur 15 tahun, paling cuma 60-70 tahun, itu pun sudah umur 85 tahun. Sudah sangat tua sekali. Sudah sangat tua sekali. Bagaimana umur kita itu, ibadah kita hanya 60-70 tahun, tapi kita mempunyai amal ibadah macam orang-orang itu umurnya 100 tahun, macam orang-orang itu umurnya 1000 tahun. Tidak mungkin kita buat seperti itu kecuali dengan dengan memperbanyak niat kita di dalam ibadah kita. Akhirnya di dalam kitab niat itu nak pergi ke masjid saja, dan ke masjid itu ada sekitar 20 niat. Maknanya orang sekali pergi ke masjid sudah mendapatkan 20 pahala. Satu orang sekali ke masjid pahalanya 1. Orang-orang biasa, orang ulama 20 pahala. Karena itu mustahil, ya nih. Orang biasa nak challenge ulama di dalam pahala. Karena itu para ulama itu mereka yang akan masuk surga pertama kali. Kenapa? Karena pahala mereka itu banyak. Kenapa pahala mereka banyak? Mereka bisa untuk memanipulit niat ini. Mereka bisa untuk memanipulit pahala melewati niat. Kenapa mereka bisa tahu seperti itu? Karena mereka menyelami ilmu agama. Karena mereka
melihat filsafat niat itu, dan mereka mengembangkannya dan mereka tahu lawazimnya, dan mereka lebih mengetahui dari apa yang disebutkan oleh para fuqaha di dalam kitab-kitab mereka yang hanya 2 itu, dan mereka memahami lebih dalam, dan mereka menjadikan filsafat daripada bina'un niyat itu 4. Yang pertama adalah tamyizul ada anil ibadah, yang kedua adalah tamyizu maratibil ibadah, yang ketiga adalah tahwilul adah ilal ibadah, yang keempat adalah taktsiru thawabil ibadah. Jadi ini adalah 4 falsafatun niyah. 2 sebutkan di sini, yang 2 biasanya disebutkan di dalam kitab-kitab tasawuf dan kitab-kitab fikih pun ada, tapi tidak sejelas dengan apa yang sudah saya sebutkan. Inilah tentang inilah tentang niat ada 6 pembahasan. Hakikatun, hukmun, mahallun, wa zaman, kaifiyatun, syartun, wa maksudun, hasan. Ada 7 pembahasan niat dan sudah saya jelaskan secara detail. Sekarang kita akan masuk ke rukun yang kedua daripada wudu, yaitu ghuslul wajh. Apa itu ghuslul wajh? Membasuh muka. Membasuh muka. Dan muka itu ada panjang dan ada lebar ya. Panjangnya muka mulai dari sini, manabitu syar, sini tempat tumbuhnya rambut, sampai sini, dekin, dagu di sini. Tapi kalau Anda basuh muka, kena lebihkan sedikit ya, kena lebihkan sampai sini sedikit dan sini sampai sini. Kenapa? Karena Anda tidak akan bisa untuk membasuh semuanya ini kecuali Anda melebihkan sedikit. Ini masuk di dalam kaidah ma la yatimul wajib illa bihi, bahwa wajib. Panjangnya daripada sini sampai sini dan lebarnya antara 2 telinga sampai sini nih. Telinga sini sampai telinga sini. Jadi dan ghuslul wajh, Anda wajib untuk membasuh muka. Makna membasuh muka di sini, Anda wajib untuk membasuh muka, semua yang ada di dalam muka, basyaron, kulit, dan sya'ron. Makna sya'ron di sini adalah bulu-bulu yang ada di dalam muka. Anda wajib basuh semuanya, tidak terkecuali. Bulu itu tebal, lebat, ataupun bulu itu nipis. Ada sekitar 20 bulu yang ada di muka. Itu wajib Anda basuh semua kecuali 2 saja. Kecuali 2, dibilang aridon waleh ya. Sini jambang di sini, dan lehya. Kalau 2 bulu ini, 2 rambut ini tebal, maka hanya wajib Anda basuh dohirnya saja, tidak wajib Anda sampai basuh sampai mengenai kulitnya. Apa tolak ukur janggut kita atau jenggot kita dan jambang kita ini tebal adalah tolak ukur tebal atau tidak tebal Anda tengok di majlisut takhotub. Apa itu majlisut takhotub? Anda kalau bincang dengan orang, kira-kira itu 3 dirok. Anda kalau bincang dengan orang kan tak mungkin macam ini sampai mukul, tak mungkin kan. Kita kalau bincang dengan orang biasanya jarak antara kita dan orang itu kira-kira maksimum 1,5 meter. Kalau dari 1,5 meter itu 3 dirok, kalau 1 dirok ini setengah meter, makanya 1,5 meter. Cara mengukur banyak ya. Ini namanya syibir. Syibir maknanya 1, tak tahu. Kalau orang Indonesia kayaknya, kalau orang Jawa cakapnya sakilan. Sejengkal. Sejengkal. Ini namanya sejengkal. Ini dalam bahasa Arab namanya syibir. Ini namanya dirok. Ini namanya ba. Jadi ada syibir, dirok, ba. Syibir ini, dirok ini, ba ini. Jayyid jiddan. Kalau kita cakap dengan orang dan orang itu berjanggut, kemudian kulitnya itu nampak dari jarak 1,5 meter, maknanya jambangnya dan janggutnya itu nipis. Kalau nipis, wajib dia itu ketika wudhu dibasuh sampai mengenai kulit. Tapi kalau tebal, tidak wajib untuk dibasuh sampai mengenai kulit, hanya wajib dibasuh dohirnya saja. Bagaimana tolak ukur dia itu tebal, lebat? Kalau ditengok daripada majlisut takhotub tidak tampak kulitnya lah, macam saya ini
kan baru saya cukur, Anda kan boleh tengok kan saya punya kulit. Maknanya kalau Anda boleh tengok saya punya kulit, maknanya janggut saya ini tidak tebal, janggut saya ini nipis. Lah kalau nipis ketika saya wudhu, saya wajib untuk membasuh sampai mengenai kulit dagu ini. Tidak boleh hanya di depan, di atas, hanya tidak boleh hanya mengenai kulit rambutnya sahaja. Jayyid jiddan. Wadih ya. Jadi wajib ketika Anda membasuh muka itu wajib membasuh semua kulitnya, kecuali kalau seumpamanya janggut dan jambang yang tebal hanya dibasuh dohirnya walaupun tidak kena kulitnya. Tolak ukur lebat ataupun nipis adalah tampak kulitnya atau tidak antara jarak 1,5 meter. Majlisul takhotub ini kalau seumpamanya jaraknya tampak, maka dia itu nipis. Lebat maka maknanya dia itu tidak tampak. Jayyid jiddan. Di syarah disebutkan ada 20. Ini kena saya sebutkan ya karena penting juga. Banyak tak sebutkan ini ya dalam kelas-kelas, tapi saya usahakan di dalam kelas ini saya jelaskan semampu saya di dalam level ini dengan bahasa yang mudah ya. Ini bahwasanya di dalam muka ini ada 20 rambut. Ada 20 rambut yang ada di dalam muka. Yang pertama adalah al-ghamam. Di sini rambut yang tumbuh di kening ini namanya apa? Ghamam. Hajiban 1 ya. 1 ghamam. 2 hajiban. 2 alis. Alis ada 2 kan? 1 tambah 2 berapa? 3. Khodan adalah yang tumbuh di mana namanya? Di pipi. Rambut yang tumbuh di pipi itu namanya apa? Macam ini ada kan rambut tumbuh di pipi ini. Itu namanya khodan. Sibalan ini. Kalau biasanya di India itu ada yang macam ini tuh rambut apa namanya? Sampai seperti ini tuh. Kumis dia. Kumis hanya sampai sini ya. Nanti ininya terus yang macam ini itu namanya apa? Sibalan. Wal aridon ini mulai dari udunan sampai sini itu namanya aridon atau kita lebih kenal dengan nama jambang. Wal idharon antara nabitan baina suduk pelipis dan arid seperti sini nih. Antara pelipis ini kan pelipis dan arid. Ini namanya apa? Aridon. Al-ahdab ini bulu mata ini ada 4 kan. Al-lihyah sini. Asyarib ini. Al-anfaqah ini. Kemudian di samping anfaqah ada namanya an-nafaqatan ini. Yang di bawah, tepat di bawah mulut bawah ini namanya anfaqah. Di samping-sampingnya namanya an-nafaqatan. Nah, ini semua yakni mulai dari ahdab, arba'ah, hajiban, semuanya itu wajib dibasuh ketika Anda itu membasuh muka. Kecuali apa? Lihyah al-kathifah wal aridon al-kathifatan itu tidak wajib untuk dibasuh sampai mengenai kulitnya, hanya dibasuh dohirnya sahaja. Jayyid jiddan. Oke. Dan yang ketiga daripada rukun wudu adalah apa? Ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Membasuh 2 tangan dengan membasuh 2 tangan sampai kedua siku. Dan tangan itu dari sini sampai sini tangan ya, dari jari sampai pergelangan tangan juga tangan, dari jari sampai sini juga tangan, dari sini sampai sini juga tangan. Akan tetapi di dalam wudu yang namanya tangan mulai dari jari sini sampai siku juga wajib dibasuh ya, dibilang ilal marafiq ay ma'al marafiq. Dibilang kalau di dalam ila biasanya akhirnya itu tidak masuk. Tulis 1 sampai 10 tak payah Anda tulis, tapi tulis 1 hatta 10 juga masuk. Akan tetapi Rasulullah SAW setiap berwudu pasti sampai membasuh siku, karena itu siku masuk di dalam wajib Anda basuh. Dan siku itu bentuknya macam ini ya. Dari ini namanya suf, ini namanya kaf, ini namanya sa'id,
Ini namanya adud. Lah, yang sini nanti bentuknya semacam ini. Dari adud ke sini semacam ini. Dibilang admatai adud wa ibrotas sa'id, semacam ini. Jadi nanti tangan itu bisa bergerak semacam ini. Jayyid jiddan. Oke. Ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, di dalam wudu mirfaq yadain sampai sini, di dalam memotong tangan ketika sariqah hanya sampai sini saja. Jayyid jiddan. Tapi secara bahasa sampai sini. Wa mashu syai'in minar ra'si, dan membasuh sebagian daripada sebagian daripada rambut. Sebagian daripada rambut, dengan catatan kalau seumpamanya rambut Anda panjang, ketika jihadun nuzul tidak melebihi daripada kepala. Tidak melebihi daripada kepala. Contohnya kalau ada yang rambutnya panjang, ketika dia macam ini, ada di sini, rambutnya sampai sini, Anda tidak bisa membasuh ujungnya saja. Anda harus membasuh yang ada di dekat akarnya. Baru Anda itu dikatakan membasuh sebagian daripada kepala. Indah Syafi'iyah, kalau Anda membasuh rambut, cukup satu rambut saja, tidak ada masalah. Sebagian ulama harus seperempat kepala. Sebagian ulama diantaranya Imam Malik harus semua rambut kepala. Imam Syafi'i tak. Imam Syafi'i mengatakan sebagian rambut yang ada di kepala, walaupun satu, sudah dianggap dia itu membasuh sudah dianggap dia itu membasuh kepala. Jayyid jiddan. Takyah pun sampai basyarah, yang penting membasuh sebagian daripada rambut. Jayyid jiddan. Apalagi dia bilang kalau Anda itu membasahi kopiah ini, kemudian Anda letak di sini, kemudian basahnya kopiah ini sampai kepada rambut, sudah dianggap Anda itu membasuh mengusap kepala. Oke ya Habib, ini mengusap kepala. Kalau saya membasuh kepala macam mana? Bilaulah. Mengusap saja sudah cukup, apalagi kalau Anda membasuh. Yang kelima adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Anda membasuh rijlain, dua kaki ini, dengan ka'bain. Ka'bain adalah mata kaki, sampai ka'bain Anda basuh. Dan hati-hati kalau ada yang pecah-pecah di tumitnya, yang pecah-pecah itu juga wajib untuk masuk di dalam pecah-pecahannya itu air. Kecuali kalau seumpamanya pecahannya itu sampai ke daging terus sakit. Saya pernah semacam itu ketika saya di Jordan. Itu kan dingin sangat kan, jadi pecah-pecah. Ketika pecah-pecah itu sakit karena sampai ke daging lah. Kalau sampai ke daging tidak wajib Anda buka itu kemudian Anda kasih air, sakit itu. Maknanya kaki wajib Anda basuh semuanya, dan pecah-pecahnya juga wajib untuk masuk di dalamnya itu air kalau seumpamanya tidak sakit. Dan yang terakhir daripada furudul wudu adalah tartib. Tartib itu apa? An yadu'a kulli udun fi martabati. Maknanya Anda kena niat berbarengan dengan membasuh wajah, kemudian tangan, kepala, kaki. Itu namanya apa? Tartib. Anda tidak boleh Anda balik-balik. Ada dua tempat tartib itu tidak wajib. Bila itu ketika Anda itu menyelam, ketika Anda masuk kolam renang, masuk swimming pool, sudah menyelam semua tubuhnya itu ada, kemudian Anda niat nawaitu fardhul wudu, Anda Anda keluar daripada swimming pool sudah mempunyai wudu. Kemudian yang kedua adalah ketika Anda mempunyai hadas besar. Ketika Anda mempunyai hadas besar, kemudian Anda mandi dan Anda tidak menyentuh kemaluan Anda keluar daripada kamar mandi, Anda sudah hilang hadas besar dan hilang hadas kecil. Karena kalau hadas besar itu hilang, otomatis hadas kecil juga hilang. Ini adalah masalah yang penting, namanya masalah dakikoh itu dakikoh. Akan saya jelaskan di sini, mungkin saya sudah jelaskan di Yaqutun Nafis atau di Muqaddimah Adromiyah, boleh Anda merujuk di situ. Tapi masalah ini bukan levelnya di dalam kitab ini ya. Dua tempat itu tidak wajib Anda tertib. Maknanya ketika Anda menyelam, kemudian sekejap saja, 1 detik, nawaitu fardhul wudu, Anda naik lagi, sudah Anda mempunyai wudu. Dan yang kedua ketika Anda mempunyai janabah dan Anda mandi, setelah Anda mandi Anda keluar, takyah wudu.
Anda sudah mempunyai wudhu, karena hadas besar jika hilang, juga hadas kecil juga ikut hilang. Di sini di sini disebutkan tentang al-masah alal khufain. Ini juga penting. Better kita baca esok saja masah alal khufain, dan juga kita mungkin ada sedikit tentang sunanul wudu, kita baca di pertemuan yang akan datang. Oke. Adapun sunan wudu, saya baca aja sunanul wudu ya. Jadi esok yang akan datang kita langsung baca masah alal khufain saja. Adapun sunanul wudu itu banyak. Ada yang siwak, Anda siwak sebelum berwudu, Anda ghuslul kafain dulu sebelum Anda wudu, Anda membasuh tangan sampai kuan, sampai pergelangan tangan ini, berkumur, istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung, wal istinthar, Anda keluarkan lagi, wat tathlis 3 kali, mashu jami'ir ra's, Anda mengusap semua rambut yang kepala, mashul udunain, sini Anda membasuh kedua telinga, wasimakhen, lubang telinganya juga, takhlilul asabi ilyadain, takhlil sunnah di dalam tayamum wajib ada. Warijlain, asabi ilyadain warijlain, Anda takhlil jari-jari ini Anda sela-sela agar airnya benar-benar masuk. Dan kenapa hukumnya sunnah? Ya namanya air, tak Anda sela-sela pun sudah masuk, karena sifatnya memang seperti itu. Mualah, apa maknanya mualah? Mualah itu Anda basuh anggota wudhu yang kedua sebelum yang pertama itu kering, itu namanya mualah. Saya itu sering buat semacam ini ketika di Jordan itu, bila-bila air itu sering habis. Jadi bila-bila saya wudhu di rumah kurang membasuh kaki, saya santai aja. Setelah 1 jam saya ke masjid, saya baru membasuh kaki, tidak ada masalah. Saya hanya meninggalkan sunnah mualah saja, tapi wudhu tetap sah. Tayamun itu maknanya dahulukan yang kanan dahulu, itolatul hurrah. Jadi ketika Anda itu berwudhu disunahkan untuk melebihkan Anda ketika Anda wudhu diwajibkan untuk sedikit melebihkan, wajib, al-hurrah wajib. Tapi Anda memanjangkan lebihnya, seharusnya kan ketika Anda membasuh siku, Anda kena basuh lebih sedikit agar siku benar-benar terbasuh. Tapi sunnah Anda memanjangkan sampai sini. Begitu pula ketika Anda membasuh muka, Anda diwajibkan untuk melebihkan sedikit sampai sini agar muka benar-benar semuanya terbasuh. Tapi disunahkan Anda melebihkan setengah sini agar semuanya agar gurahnya itu lebih banyak. Maknanya al-gurrah wajib wa itolatuhu sunnah. Tahjil sama, kalau gurrah itu melebihkan muka, tahjil melebihkan selain muka. Wa tarkul isti'anah, makna tarkul isti'anah, Anda tidak wudunya itu tidak dibantu orang. Ada orang menuangkan, Anda tinggal macam ini. Kenapa? Karena yang namanya wudu itu ibadah. Sedangkan Anda menyuruh orang menuangkan dan Anda wudu itu tarofuh. Tarofuh itu maknanya menampakkan diri Anda itu kaya. Dan ibadah kena menundukkan diri dan menampakkan diri Anda kaya dan hebat, itu bertentangan dengan maksud ibadah. Ini adalah beberapa sunnah daripada wudu. Tak banyak, tapi cukup untuk level ini. Dan ada beberapa tafsil di dalam madmadah wal istinsyak. Ada namanya kaifiyatul fasal wal wasal. Saya kira saya jelaskan di dalam. Kalau wasal itu Anda langsung Anda langsung maknanya Anda ambil sekali, Anda 1 kali Anda ambil itu untuk 3 kali. Kumur-kumur istinsak, kumur-kumur istinsak, kumur-kumur istinsak, itu namanya wasal. Itu namanya apa? Wasal. Ada lagi yang 1 kali ambil, kumur-kumur istinsak, buang. 1 kali ambil, kumur-kumur istinsak, buang. 1 kali ambil, kumur-kumur istinsak, buang. Ada lagi kaifiyatul fasl yang selainnya adalah Anda ambil 1, kumur-kumur, buang. Anda ambil lagi untuk istinsak, terus semacam itu sampai 6 kali. Dan yang paling afdol adalah Anda ambil 1 untuk istinsak dan madmadah. Dibilang al-wasl afdol. Mana yang lebih afdol, wasl atau fasal? Al-wasl afdol, akan tetapi al-faslu anlof, lebih
bersih. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah yang akan datang kita akan membahas tentang al-masah alal khufain. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.